Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Syulandari dengan NPM C1C023114 kelas 2C. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai akuntansi perusahaan dagang. Nah, di sini ada definisi perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang itu? Jadi, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Lalu, ada karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Yang kedua, membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Yang ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Yang keempat, yaitu kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Yang kelima, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Lalu ada siklus operasi perusahaan dagang, yaitu dari yang pertama itu ada kas. Kita membeli persediaan itu menggunakan kas, lalu kita menerima barang diterima, lalu barang diterima itu sebagai persediaan barang dagangan. Barang dagangan itu kita jual menjadi penjualan persediaan. Barang dikirim ke konsumen, lalu konsumen membelinya tidak secara cash atau secara kredit. Berarti kita menerimanya nanti sebagai piutang, karena dia belum membayar sepenuhnya. Lalu, tagihan dikirimkan ke konsumen. Setelah konsumen membayar piutang, baru masuk lagi ke dalam kas. Lalu ada siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu transaksi. Identifikasi dulu transaksi yang ada, karena tidak semua jenis transaksi dicatat secara akuntansi. Lalu setelah diidentifikasi, catat ke dalam jurnal, posting ke buku besar. Setelah mendapatkan saldo setiap akun, maka posting lagi ke neraca saldo. Jika masih ada saldo atau nilainya yang belum menunjukkan nilai sebenarnya, posting lagi ke dalam jurnal penyesuaian. Setelah itu, posting ke neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Setelah jurnal penutup, masih ada lagi yaitu posting ke neraca saldo setelah penutupan, baru yang terakhir yaitu jurnal pembalik. Akun-akun pada perusahaan dagang, yaitu akun pembelian. Akun pembelian adalah akun yang hanya digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagangan perusahaan. Akun penjualan. Akun penjualan adalah akun yang hanya digunakan untuk menampung penjualan barang dagangan perusahaan. Lalu ada akun persediaan. Akun persediaan ini adalah untuk menunjukkan jumlah barang dagangan yang dimiliki perusahaan pada awal atau akhir periode akuntansi tertentu. Lalu ada akun harga pokok penjualan atau HPP, digunakan untuk menampung harga pokok atau harga beli barang yang dijual di dalam suatu periode akuntansi. Lalu ada akun potongan penjualan atau potongan tunai, digunakan untuk menampung jumlah diskon atau pengurangan yang diberikan oleh pihak penjual kepada pelanggannya karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang telah ditentukan. Lalu ada akun beban pemasaran, digunakan untuk menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual dan mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan konsumen. Lalu yang terakhir ada akun beban administrasi dan umum, digunakan untuk menampung keseluruhan beban operasi kantor guna perencanaan dengan pengendalian secara umum. Sekian penjelasan materi mengenai akuntansi perusahaan dagang dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.